Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Oke, ketemu lagi bareng gua Irfan Al-Malik dalam channel The Move 99. Untuk film kali ini saya akan membahas yang berjudul Renext yang dirilis dari tahun 2017. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja saksikan keseruan filmnya hanya di The Move 99. Agustus 1944. Pasukan militer Jerman yaitu Nazi terlihat memindahkan beberapa lukisan dan sekitar 25 ton emas batangan yang kemudian dimasukkan ke dalam lemari besi sebuah bank di kota Grozovo, Yugoslavia. Sesampainya di tempat tujuan, pasukan ini juga menangkap semua warga kota. Namun ada seorang anak laki-laki yang berhasil lolos berkat sang ibu. Dan film pun dimulai. Scene pun berpindah ke kota Sarajevo tahun 1995, di mana dua orang wartawan menemui jenderal Serbia bernama Milek untuk melakukan wawancara. Sedangkan di sisi lain, tim Sintounevich keluar dari danau dan menyelinap masuk ke sebuah bangunan. Tengah wawancara, dua wartawan tiba-tiba melumpuhkan dan menangkap Jenderal Milek. Rupanya mereka adalah anggota Sintounevich yang sedang menyamar. Mereka pun menangkap Jenderal Milek atas tuduhan pembunuhan massal. Saat akan turun, pasukan Serbia sudah berjaga di bawah, sehingga kontak senjata tidak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan sangat sengit, sehingga banyak korban sekali yang berjatuhan. Tidak sepadan dengan anggota pasukan Serbia. Para anggota SHS itu kemudian menaiki tank untuk melarikan diri. Namun tak punah bagi mereka untuk melarikan diri. Air gas. Mereka lalu merobohkan tiang menara agar pasukan Serbia tidak bisa lagi mengejar. Tapi rupanya, di depan mereka sudah ada tank lain yang sedang menghadang. Dalam keadaan kepepet, tim Turves pun tidak kehabisan akal. Mereka lalu menembak jembatan itu sampai hancur dan menerjunkan tank mereka ke dalam air. Mereka pun melarikan diri hingga pada kesempatan dan setelah itu merampas perahu karet pasukan Serbia. Tim To pun berhasil kembali ke markas, membawa serta Jenderal Milek. Namun meskipun misi mereka terbilang sukses, mereka mendapat teguran keras atas kekacauan yang terjadi dan diberi sanksi skor selama 3 hari. Hal itu tentu saja bukan sesuatu yang terlalu serius. Mereka malah pergi minum bersama di sebuah bar. Setelah puas bersenang-senang, salah satu anggota tim bernama Seton Baker pergi ke rumah pacarnya Lara, si gadis pelayar bar. Ia membujuk Lara untuk pindah setelah misinya di Serbijo selesai. Namun, Lara menolak karena ia sudah mendirikan yayasan yang nantinya akan berkontribusi untuk negara.
Bersama mereka pun terganggu dengan kedatangan komplotan preman yang dipimpin saudara Lara yang bernama Milenko yang mendesak Lara untuk menyerahkan batangan emas dengan mengancam akan menembak Baker. Beruntung Matt Bernush, pemimpin tim Shitu, datang di waktu yang tepat sehingga para preman dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Lara kemudian mengungkapkan bahwa mereka mengincar batangan emas peninggalan sang kakek yang ia simpan sejak lama. Batangan emas itu bernilai sekitar 150.000 dolar. Kakek Lara merupakan satu-satunya yang berhasil selamat dari pembantaian massal di Grevo. Dan ia mencuri satu batang emas dan menguburnya saat dikejar. 1, 2, dan 3. Dalam pelariannya, kakek Lara diselamatkan oleh Vertisan yang kemudian meledakkan bandungan dan membanjiri kota sebagai bentuk balas dendam atas pembantaian massal yang dilakukan oleh Jerman. Kakek Lara sempat memberitahu, namun tidak ada yang mempercayainya. Padahal emas-emas yang sudah terkubur di bawah air itu dapat membantu Sare Japo menghadapi perang. Baker pun langsung menceritakan hal ini kepada timnya karena ia sendiri sudah menyelam bersama Lara dan melihat benar-benar banyak peninggalan di dasar danau. Diperkirakan di dalam bangunan bank yang tenggelam ada sebuah brankas berisi tumpukan batangan emas. Tim Shotunai Visual membuat kesepakatan dengan jika misi ini sukses, maka hasil akan dibagi dua, separuh untuk tim dan separuh bagian untuk Lara. Tim itu segera melakukan perencanaan dan mengatur strategi. Dengan koneksi yang dimiliki, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan semua peralatan yang diperlukan. Pada saat berlatih menggunakan helikopter, tim itu mendapat serangan dari pasukan Serbia karena mereka memasuki daerah musuh. Tapi mereka dapat mengatasinya dengan sangat mudah. Sementara itu, saudara Lara mencuri batangan emas yang disimpan Lara dan melaporkan rencana tim situ pada pasukan Serbia. Masalah lain juga muncul dari markas tim So di mana akan dipulangkan ke Mainham dan mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mendatangi Laura untuk meminta maaf atas batalnya misi mereka. Sementara Depi dan reporter malah terlibat pukulan lalu minum bersama Moren dan juga Bernays. Saat sedang asik minum, Moren tiba-tiba diperpikirkan sesuatu. Ia mengusulkan membangun markas kedap air agar mereka dapat mengambil emas terus-menerus tanpa khawatir mengalami dekompresi dan tentunya durasi operasi akan jauh lebih singkat. Mereka pun bergegas untuk menjalankan misi mereka kembali. Dan mengabari Baker, misi pencarian emas tetap berlanjut dan Lara dan Baker pun menyelam lebih dulu, sementara yang lain terjun dari pesawat bersama peralatan yang dibutuhkan. Tim To pun mulai membuat markas kedap air dengan lonceng menara, lalu menjelajah dasar danau sampai ke bawah-bawah. Tapi di sisi lain, pasukan Serbia menggeledah rumah Lara. Mereka mendapati peralatan selam yang masih basah beserta sebuah peta. Sementara itu, aksi tim itu mulai tercium di markas netizen. Deadland Rainy dan juga Detroit dari tim SHS1 dipanggil karena dicurigai ikut terlibat. Singkat cerita, tim itu berhasil membobol dinding bangunan bank dan juga berangkas, namun di situ hanya tersisa sekitar 10 batang emas.
Porter tidak bisa menahan kekecewaannya hingga hampir cekcok dengan Baker. Barnes kembali turun untuk menyusuri jalan keluar, namun ia menemukan sebuah tembok dengan tulisan Latin yang terbalik. Barnes mengajak tim menghancurkan dinding ini untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Mereka pun mulai menelusuri dengan sesama, dan akhirnya menemukan satu peti kayu berisi tumpukan batangan emas yang mereka cari. Pengangkutan pun dimulai. Dengan hati-hati mereka mengangkut semua batangan emas ke daratan. Tapi rupanya pasukan Serbia sudah berjaga di atas danau. Ratusan uang yang mengambang menjadi petunjuk. Mereka menemukan di mana tempat S2. Mereka lalu mengirim beberapa prajurit untuk menyelam. Prajurit itu pun menemukan Lara dan langsung menyerangnya. Lara yang tidak sendirian justru membuat prajurit itu menemui ajalnya sendiri. Melihat utusannya kembali sudah tidak bernyawa, Valtrotid sebagai pemimpin tim memerintahkan tim melemparkan peledak sementara tim SCS-2 masih melanjutkan misi rahasia mereka. Beberapa granat pun dijatuhkan. Tim SCS-2 terhindar dari ledakan tapi mereka mulai kehabisan oksigen karena Moran salah hitung dalam perencanaannya. Barnes segera mengambil tabung oksigen di dasar danau, yang kemudian digunakan untuk naik di permukaan bersama dengan batangan emas yang mereka miliki. Riak air yang terdengar membuat pasukan Serbia pun langsung menuju ke arah mereka. Namun belum sempat Petrozzi dan kawan-kawan menyerang, Letnan Rain dan Detroit datang dengan helikopter dan dengan siap meluncurkan peledak. Tim top pun bersorak gembira. Pengait lalu diturunkan dan misi rahasia mereka pun akhirnya berhasil. Semua anggota tim Nara dan 27 ton batangan emas senilai 320 juta dolar tanpa cedera sedikit pun, tapi mereka tetap harus menjelaskan semua kekacauan ini pada Komandan Lewin. Shin kemudian berpindah ke markas di mana penemuan emas ini diumumkan secara terbuka. Diungkapkan bahwa emas-emas itu dicuri oleh rejim Nazi 50 tahun yang lalu dan akan dikembalikan ke tempat yang sah di Perancis. Namun nilai emas yang disebutkan sebesar 355 juta Amerika, separuh dari nilai yang seharusnya. Tim itu juga sempat terlihat bingung mendengarnya. Pada upacara ini, Lara pun diberi medali kehormatan atas aksinya yang berani membantu misi militer. Selesai upacara, Komandan Lepin memberitahu tim Sastu dan Lara bahwa sebagian emas tersebut tidak bisa dikembalikan ke Perancis. Ia memutuskan untuk memberi jatah atas keberhasilan pencurian ini. Masing-masing anggota menerima cek sebesar 3.864 dolar Amerika kecuali Lara. Dengan mata berkaca-kaca, Lara berterima kasih atas bagian yang diberikan padanya sebesar 149 dolar Amerika. Wow, angka yang fantastis. Dan anggota tim itu pun memberikan beberapa cek kepada Lara untuk membantunya membangun kotanya tersebut. Komandan Lepin menatap mereka dengan bangga dan penuh haru. Lara, Baker, Depi, Porter, Meren dan juga Barnes kemudian pergi ke bar bersama-sama merayakan keberhasilannya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.